lagi ngedit video yang lagi kalian tonton nih. Sorry ya agak lama dan agak mundur dari jadwal biasanya gue mengupload video ke channel gue. Karena di tengah-tengah kesibukan gue atau di tengah-tengah kegiatan gue harus curi-curi waktu untuk bisa membuat konten seperti ini. Lagian akhir-akhir ini gue juga lagi lumayan sibuk, jadi baru sempat sekarang untuk membuat konten dan baru sempat sekarang untuk mengupload konten ke channel gue. Anyway, thank you ya buat kalian yang sudah mampir dan menonton video kali ini. So, kalau bicara tentang video editing, nah, as my point of view ya, video editing itu menurut gue adalah salah satu step magical yang pasti gue lakukan sebelum video itu terupload ke channel gue. Ya, karena menurut gue, dengan editing itu, biasanya pesan yang akan lu sampaikan melalui video yang lu buat itu akan tersampaikan lebih jelas, terlihat lebih tepat, dan terdengar maksimal. Jadi, untuk mencapai hasil-hasil yang barusan gue sebutkan itu, dibutuhkanlah proses editing. Dan, ini menurut gue ya, karena gue yakin di luar sana banyak konten kreator yang sudah men-share informasi yang sama seperti apa yang gue sampaikan di video ini. Dan ini juga bukan video tutorial. Tapi, ini murni pendapat gue. Dan, sudah menjadi rutinitas gue pada saat gue membuat sebuah konten. Nah, ada 5 basic step yang pasti akan gue lakukan pada saat gue mengedit sebuah video. Let's jump right in. Nah, yang pertama, know your story. Atau lu harus tahu cerita apa yang akan lu buat. Atau benang merahnya seperti apa. Nah, menurut gue ini menjadi satu hal yang penting ya. Agak susah sih ya kalau misalnya lu mau buat konten, tapi lu nggak tahu storiesnya apa, jadi nggak bisa lu pakai sebagai pedoman pada saat lu membuat sebuah konten. Makanya, menurut gue, story itu adalah basic dalam pembuatan sebuah video. Nah, ini juga bisa lu gunakan pada saat proses editing, supaya semua audiens lu tahu apa yang akan lu sampaikan. Maksudnya dari awal video sampai akhir video, itu terlihat jelas. Next, keep it organized. Nah, gue yakin pasti pada saat pembuatan sebuah konten, itu akan banyak materi-materi dengan tipe berbeda, atau file-file dengan tipe berbeda. Yang biasanya gue lakukan itu adalah gue membuat sebuah folder manajemen template. Buat apa sih? Nah, ini yang tadi gue bilang, dalam pembuatan sebuah konten itu pasti akan ada materi dengan file berbeda, dengan tipe berbeda atau format berbeda. That's why folder manajemen template ini digunakan untuk membagi video-video atau footage materi lu berdasarkan tipe-tipenya. Contohnya, kan ada video talking head kayak gini nih, gue lagi ngomong sama kamera, terus juga ada b-roll, itu kan segmentasinya berbeda-beda. Nah, makanya gue gunakan folder manajemen template ini supaya gue bisa mengkategorikan semua footage-footage atau materi yang sudah gue siapkan ke dalam folder yang berbeda. Editing software. Ini banyak banget editing software. Kayak yang gue gunakan sekarang ini adalah Final Cut Pro. Di luar sana ada juga Adobe Premiere Pro. Tapi itu berbayar ya. Kalau lu mau free itu kalau nggak salah ada DaVinci Resolve namanya. Nah, kalau buat di handphone, gue dulu pernah menggunakan KineMaster, ya apalah itu. Dimana lagi lo mau ngedit video kalau nggak di software editing? Tapi lo nggak usah khawatir, karena gue yakin kalau misalnya lo baru menggunakan software tersebut atau salah satu software yang gue sebutkan tersebut, lo tinggal search di YouTube atau browsing aja di YouTube, pasti banyak tutorial dalam penggunaannya atau basic-basic penggunaan software editing tersebut. Jadi di saat lu siap untuk membuat konten, ya lu tinggal pilih software editingnya. Terus, kalau lu kurang paham untuk starter awalnya gimana, ya lu tinggal lihat video-video tutorial yang gue yakin banyak banget di YouTube. Plan your project. Ya, untuk membuat sebuah planning dalam mengerjakan sebuah project, lu harus tahu basic-basicnya. Dalam software editing itu ada beberapa fitur atau ada beberapa fungsi. Contoh, ada cut, ada effect, ada transition,
terus juga ada color correction atau color grading. Nah, semua yang gue sebutkan barusan ini adalah hal-hal yang sangat penting lu harus tahu pada saat proses editing. Contohnya misalnya dalam ngomong ke kamera ini kan biasanya gue suka ngomong itu kan kurang bagus kan. Disitulah lu menggunakan fitur cut untuk bisa membuat audiens lu nggak perlu tahu kalau misalnya lu ternyata ngomongnya ada seperti itu. Dan juga contohnya color grading. Agak nggak bagus ya kalau misalnya lu ngelihat video gue seperti ini, agak plain kan, maksudnya nggak ada warnanya gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah ini akan jauh lebih berwarna dan membuat video lu ya terlihat bagus lah ya. Pastinya yang terakhir itu adalah audio. Kalau semua visual lu itu sudah bagus, audio lu juga harus mendukung. Kalau misalnya lu dengar audio seperti ini kan testing. agak nggak bagus 1, ya. 2, 3. Nah, dibutuhkanlah audio yang proper supaya audience atau viewers lu enak ngelihat video lu dan enak mendengar suara lu. Dan juga selain audio percakapan seperti ini, lu juga membutuhkan musik, misalnya ambience atau musik latar. Ini memang nggak terdengar musik latarnya, tapi coba lu gedein volumenya. Itu akan ada terdengar suara musik yang volumenya agak sedikit kecil. Nah, ini juga membantu untuk membangun mood viewers lu pada saat menonton video yang lu buat. Yes, so far ini adalah basic step yang pasti gue akan lakukan pada saat proses editing. Ya, gue yakin lu semua akan bisa melakukannya dan bahkan lebih bagus sekali dari gue nantinya kan. Tapi pada saat nanti lu siap melakukannya, lu bisa merefer ke video ini untuk menjadikan apa yang gue sampaikan ini menjadi basic pada saat lu mengedit sebuah video. Oke? Gue harap lu semua mendapatkan sesuatu yang positif dari video ini. Kalau lu suka, hit the like button, share ke teman-teman lu kalau lu rasa ini bermanfaat, komen di bawah atau tanya apapun di bawah, nanti akan gue jawab, gue akan coba jawab. Terus subscribe kalau lu belum subscribe, dan I'll see you in the next one. Peace.